Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Firanda Andi, Rini Silviani, Ita Fatma, dan saya sendiri Bibitsan dari Lokal B3 Manajemen akan membahas atau menjelaskan jawaban dari soal 13.13 halaman 631. Jadi soalnya adalah perusahaan Ramroy telah menyusun data penawaran, permintaan, biaya, dan persediaan. Alokasikan kapasitas produksi agar memenuhi permintaan dengan biaya minimal menggunakan metode transportasi. Berapakah biayanya? Asumsikan tidak ada biaya penyimpanan pada persediaan awal dan periode pertama, dan tunggakan pesanan diperbolehkan. Ini tabelnya. Jadi, di sini yang kita ketahui adalah persediaan awalnya ada 20 unit, terus biaya upah waktu biasanya $100, biaya untuk waktu lemburnya $150, nah biaya subkontraknya ada $200 dan biaya penyimpanannya ada $4. Jadi kita langsung ke tabelnya. Di sini pertama langsung persediaan awal 20 karena tidak perlu ada biaya penyimpanan jadi tidak perlu ada $4. Nah, di sini karena dia bilang periode pertama juga tidak perlu ada biaya penyimpanan jadi rata 100 100 100 150 150 150 dan 200 200 200. Di sini kan permintaan awalnya yaitu 40 di periode pertama. Nah, persediaan awal kan sudah 20, terus kita tambah sama 20 lagi di waktu biasa. Alhasil bakal mendapat 40 dan memiliki sisa yaitu atau kapasitas yang tidak terpakainya 10. Terus di waktu lemburnya kita taruh di periode kedua 10 dan subkontraknya 5. Setelah itu di periode keduanya di waktu biasanya kita taruh 35, hasil dapat 50. Pas. Setelah itu periode kedua, lembur di periode kedua 12 itu kita taruh di periode ketiga. Dan untuk biaya penyimpanannya di waktu biasa periode kedua ini bertambah 4 karena penyimpanannya kan $4 tadi. Jadi kita lihat dolar. Jadi setiap bulannya tuh bertambah $4. Jadi 100 terus ke 104, 150, 154, 200, 204. Terus kita lanjut lagi tadi. Lemburnya kan 12, terus ditambah subkontraknya 5, terus ditambah dari waktu biasanya ada 23. Alhasil mendapat 40 ramalan permintaannya. Nah, dan sini memiliki sisa ada 7, ada waktu lemburnya 10 dan kontraknya 5. Jadi total biaya kapasitas yang tidak terpakai itu ada 32 dan total kapasitas yang tersedia itu ada 142. Nah, di sini kita menghitung biaya minimalnya atau biaya optimalnya. Di sini 20 atau jumlah unitnya kita kali sama biayanya 100 plus ini di waktu yang biasa, ini waktu biasa dan ini waktu lembur. Di 10 kali 150 dan di 3.500. Terus di periode kedua ada 35 dikali 100 plus 12 dikali 154. Ini nih. Sudah dapat 5.348 dan 23 kali 100 di periode ketiga. Kenapa cuma waktu biasa? Karena waktu lemburnya tuh kita nggak pakai, jadi kita nggak perlu hitung, jadi kita hitung cuma waktu biasanya saja. 100 kali 23 sama dengan 2.300, kita jumlahkan semua jadi totalnya 11.148. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh saudara saya Firanda. Oleh topik oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda Andi Pramana dari Lokal B3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 13.14 halaman 631. Jadi ada table dan kita biaya untuk menghasilkan setiap unit cuci darah itu senilai $985 dengan waktu biasa itu adalah $1.310 dengan waktu lembur itu 1.500 dengan subkontrak. Lalu biaya penyimpanan persediaan itu adalah $100 per unit per bulan. Tidak ada persediaan awal dan akhir dan tunggakan pesanan tidak diperbolehkan. Jadi kita disuruh membuat rencana produksi yang minimalkan biaya dengan menggunakan metode transportasi. Jadi
dari soal di table, kita akan membuat sebuah table seperti yang ada di Word. Jadi untuk periode pertama di bulan pertama itu untuk total permintaan itu ada 255. Jadi untuk memenuhi itu maka kita masukkan untuk total persediaan yang ada di waktu biasa itu adalah 235 persediaan unit. Jadi dengan harga $985 dan di waktu lembur itu adalah 20 unit dengan harga $1.310. Karena total permintaannya sudah terpenuhi yaitu 255, maka subkontrak berjumlah 12 unit itu akan dipindahkan ke periode 2 untuk di bulan pertama. Lalu berarti di subkontrak di periode 2 itu adalah 12 dan di waktu biasa itu adalah 255, di waktu lembur 24 dan subkontrak 3. Karena sudah memenuhi total permintaan yaitu 294, maka kelebihan dari subkontrak itu akan dipindahkan ke kapasitas yang tidak terpakai. Jadi kapasitas yang tidak terpakai di subkontrak itu adalah 12. Lalu untuk periode ketiga itu di waktu biasa itu ada 290, di waktu lembur 26, subkontrak 4. Nah, karena sudah memenuhi total permintaan yaitu 321, maka total kapasitas yang kelebihan dari subkontrak akan dipindahkan ke kapasitas yang tidak terpakai yaitu sejumlah 11. Lalu di periode 4 itu ada waktu biasa itu dengan kapasitas 300 di waktu biasa dan lembur itu 1 karena telah memenuhi total permintaan yaitu 301. Maka total persediaan kapasitas 300 di waktu biasa dan lembur itu 1 karena telah memenuhi total permintaan yaitu 301. Maka total persediaan atau kapasitas yang tidak terpakai di waktu lembur dan subkontrak itu bakal masuk di tabel kapasitas yang tidak terpakai. Di waktu lembur sejumlah 23 dan subkontrak 17. Jadi kapasitas yang tidak terpakai itu totalnya adalah 63. Lalu total kapasitas yang tersedia di waktu biasa di periode pertama itu adalah 235, di waktu lembur itu 20 dan subkontrak 12. Untuk di periode 2 di waktu biasa 255, waktu lembur 24, subkontrak 15. Di periode 3 waktu biasa 290, waktu lembur 26 dan subkontrak 15. Lalu di periode 4 waktu biasa itu 300, lembur 24 dan subkontrak itu 17. Jadi total kapasitas yang tersedia itu adalah 1233. Dan tanda-tanda silang pada tabel ini itu menandakan bahwa kemungkinan bahwa tidak akan terjadi permintaan pada periode tersebut. Jadi untuk menghitung biaya optimalnya itu adalah 200 di periode pertama itu $235, 235 kapasitas dikali $985 ditambah 20 dikali $1.310. Jadi totalnya itu adalah 257.675. Sama dengan periode pertama. Di periode 2 itu 255 dikali 985 ditambah 24 dikali 1310 dengan total 282.615 dan 290 di periode 3 dikali 985 ditambah 26 dikali 1310 sama dengan 319.710 dan periode 4 300 dikali 985 ditambah 1 dikali 1310 sama dengan $296.810. Jadi semua total tadi itu ditambah 257.675 ditambah 282.615 ditambah 319.710 ditambah 296.810. Jadi totalnya adalah 1.156.810. Baiklah, itu saja yang mungkin yang saya dapat jelaskan pada soal kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.